Gimana kabarnya adik-adik? Kakak kangen banget sama adik-adik. Kita udah lama ya adik-adik nggak ketemu, nggak beribadah bareng di gereja. Kita tetap terus berdoa ya adik-adik supaya kita bisa ketemu lagi dan kita bisa beribadah di gereja. Adik-adik, kakak mau ngingetin ya, kita kan sebentar lagi akan beribadah. Adik-adik jangan lupa ya untuk persiapkan hati ya adik-adik. Dan selain itu, kita juga mempersiapkan diri kita dengan bersungguh-sungguh, jangan sambil tiduran, jangan sambil makan. Oke adik-adik? Yuk kita sekarang berdiri, kita akan bersukacita. Kita akan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Bersama ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sertai ibadah anak pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan agar kami dapat segera berkumpul kembali, dapat segera bertemu kembali agar kami bisa bersama-sama untuk beribadah di gereja. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami Tuhan dan berkati juga firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Yesus, Ku panggil. Yesus, Ku panggil, Yesus, Ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Ku panggil, Yesus, Ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Ku panggil, Yesus, Ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Ku panggil, Yesus, Ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelumnya. Kita tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Kak Agustin yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau boleh
saat ini kami boleh Kau beri kesempatan untuk kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami untuk beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami pelajarin bersama. Biarlah kasih setiamu saja Tuhan yang menolong untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Lukas. Kita mau buka sama-sama yuk. Dari Lukas pasal 21. Lukas perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Iya, perjanjian baru. Lukas 21. Sudah ketemu semuanya? Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas 20 sampai dengan 4. Kak Agustin bacain ya. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik, kita mau belajar dari seorang janda yang sangat miskin sekali. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar di bait suci. Dan pada saat Tuhan melihat ada orang-orang kaya datang dan dia memberikan persembahan. Dan mereka memberikan persembahan yang cukup banyak, tapi tidak disebutkan di dalam perikop ini. Nah, tapi tidak lama kemudian ada seorang janda yang sangat miskin. Dia memberikan persembahan 2 peser. Nah, adik-adik, Tuhan berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang kaya tersebut. Nah, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan hari ini. Belajar kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kok bisa sih Tuhan janda miskin ini cuma memberi 2 peser? Kenapa dia dikatakan bisa memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya itu? Nah, adik-adik, kalau kita melihat 2 peser ini sangat amat banyak bagi janda ini. 2 peser ini kalau kita hitung itu sama dengan 128 peser sama dengan 1 dinar. 1 dinar ini, kalau ini dalam bahasa mata uang saat itu, jadi orang yang bekerja seharian, dia baru mendapatkan 1 hari itu 1 dinar. Nah, 1 dinar ini sama dengan 128 peser. Nah, tadi janda miskinnya memberikan berapa? 2 peser. Nah, kenapa bisa dikatakan bahwa 2 peser kan sedikit? Nah, memang 2 peser sangat amat sedikit. Tetapi ditekankan kembali bahwa dia memberikan semua yang dia punya. Dia memberikan persembahan itu dari kekurangannya. Yuk kita belajar lagi. Kalau seorang kaya tadi, adik-adik ya, dia memberikan uang, persembahan dia masih punya uang. Misal, orang kaya ini punya uang 100.000. Dia kasih 50, dia masih punya 50.000 lagi. Dia masih bisa makan, dia masih bisa minum, dia masih bisa beli sesuatu.
Tetapi janda miskin ini misal punya cuma 2.000. Dia berikan semuanya. Dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa beli makanan dalam satu hari itu. Nah, adik-adik, Kak Agustin sederhanakan lagi ya. Kalau orang kaya itu memberi persembahannya, dia masih punya uang simpanan. Nah, dia masih punya nih uang simpanan setelah dia memberi. Kenapa? Karena uangnya dia banyak. Tetapi janda miskin ini tidak punya simpanan, dia punya 2 peser saja. Dia berikan semuanya untuk Tuhan. Nah, disinilah Tuhan bilang bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang kaya itu. Kenapa? Karena seluruh uangnya dia berikan. Kalau seandainya orang kaya tadi itu punya 100.000 dan janda miskin ini punya 2.000, janda miskin ini langsung diberikan semua, habis. Tapi kalau orang kaya tidak, dia masih punya lagi. Dia masih tidak khawatir karena dia masih punya simpanannya. Tapi bagaimana dengan seorang janda ini? Dia memberikan lebih banyak, berarti ya lebih banyak karena semua uangnya dia berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mengatakan janda ini memberikan lebih banyak daripada janda? Inilah karena janda ini memberikan seluruh uangnya, seluruh hartanya untuk Tuhan. Dia tidak memikirkan nanti saya hidup seperti apa, nanti pulang dari bait suci ini saya makan apa. Tidak. Tapi dia memasrahkan hidupnya pada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari seorang janda miskin, dari persembahan yang janda miskin ini berikan untuk Tuhan. Saat ini kita mau belajar lagi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya materi, kalau kita punya banyak kita berikan sama Tuhan, tapi kita akan berikan dengan satu hal, ketulusan pada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan persembahan kita dasari dengan ketulusan. Dan kita akan mempercayakan hidup kita sama seperti janda miskin ini, mempercayakan hidup janda ini, mempercayakan hidupnya Tuhan, kepada Tuhan. Mau makan esok, dia percayakan Tuhan pasti akan memberi. Tuhan bisa memberi makan burung-burung yang di udara yang tidak bekerja, yang tidak menghasilkan uang, tapi Tuhan bisa beri makan. Nah, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Saat ini adik-adik kita mau belajar bagaimana kita memberikan hidup kita pada Tuhan. Bukan hanya kita mempercayakan hidup kita pada materi, pada uang. Kalau kita punya uang, wah pasti bisa. Hidupku aman. Hidupku bisa beli ini, bisa beli itu. Apakah benar adik-adik? Kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya tabungan banyak, kita akan menjamin hidup kita akan bahagia? Tidak. Tapi yang menjamin hidup bahagia kita adalah hidup. Jika hidup kita serahkan sama Tuhan. Bukan karena uang kita hidup, tapi kita hidup karena Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya jika kita mau seperti janda miskin ini, mau memasrahkan hidup kita pada Tuhan. Adik-adik, maukah kita belajar dari seorang janda miskin ini yang selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan apa yang dia punya untuk Tuhan, bukan hanya materi yang dia punya, tapi semuanya. Nah, ada yang tanya nih, Kak, saya kan gak punya uang, bagaimana saya mau memberikan persembahan untuk Tuhan? Kita masih mempunyai mulut kita. Kita bisa memuji Tuhan, kita memberikan pujian pada Tuhan. Dengan mulut kita juga bisa menceritakan
kebaikan Tuhan kepada adik kita, kepada kakak kita, kalau Tuhan begitu baik. Nah, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan? Tergantung bagaimana kita memberikan hidup kita pada Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita sudah belajar bagaimana kita melihat seorang janda yang memberikan seluruhnya untuk Tuhan. Saat ini maukah adik-adik belajar, adik-adik memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya materi saja. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sebelum menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalaupun Tuhan, kami boleh belajar dari seorang janda miskin yang memberikan 2 peser persembahan untuk Engkau, tapi dia memberikan yang terbaik, dia memberikan di tengah kekurangannya, dia memberikan seluruhnya untuk Engkau Tuhan. Ajar kami untuk terus-menerus belajar Tuhan dari keteladanan seorang janda ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke depannya, hari lepas hari ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bye. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, kita akan berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah anak hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak. Berkati Tuhan agar kami sebagai anak-Mu dapat melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan dalam situasi saat ini di mana terdapat pandemi. Tuhan tolong berkati agar pandemi ini dapat segera berakhir Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa dan juga kami dapat beribadah bersama di gereja-Mu. Tuhan, tolong berikan kami kesehatan dan lindungi kami pula dalam kami bersekolah online. Terima kasih juga untuk orang tua yang telah menjaga kami. Lindungi dan sertai orang tua kami ya Tuhan, dan juga berkati kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Kakak terus mau ngingetin adik-adik ya, untuk adik-adik tetap jaga kesehatan. Jangan lupa adik-adik untuk pakai maskernya dan rajin cuci tangan ya adik-adik. Dan adik-adik semangat ya sekolahnya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.